di Kepulauan Seribu itu banyak sekali elang, sehingga akhirnya kalau menurut sejarah Pulau Pramuka itu namanya awalnya itu Pulau Elang karena saking banyaknya elang. Lalu 2004 kita survei ke sana, ternyata ya memang sedikit sekali elang gitu di sana, terutama elang laut dan elang bondol gitu. Yang mana dulunya banyak, sekarang kok tinggal sedikit. Wah, kita kayaknya harus mengembalikan fungsi dari Kepulauan Seribu lagi sebagai habitatnya elang gitu. Nah, akhirnya mulai dari situ kita mulai mendirikan pusat rehabilitasi elang bondol atau elang jenis air. Kita melihat bahwa masih banyak orang yang memperdagangkan elang bondol ya, karena memang pertama sangat mudah sekali untuk menangkap elang bondol. Itu sangat mudah sekali, tinggal dikasih kail yang banyak, di ujungnya dikasih ikan, mereka nyamber, terlilit. Nah, itu diambil. Nah, biasanya modusnya seperti itu. Terus dijual di pasar-pasar burung. Dengan dilakukannya penyitaan karena memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5, akhirnya elang itu harus dikembalikan. Nah, proses pengembalian itu ada prosesnya juga gitu. Pertama kita medical check up dulu. Medical check up itu di Jakarta. Karena kita tidak mau juga elang yang kita lepas nanti tanpa ada pemeriksaan akhirnya menularkan suatu penyakit gitu di alam. Nah, itu kita tidak mau. Jadi kita periksa dulu apakah dia terjangkit flu burung atau tidak. Nah, kalau misalnya dinyatakan sehat baru kita bawa ke sana ke Pulau Kotok untuk direhab. Terus kita mengembalikan mental dan fisiknya si elang tersebut. Proses rehab itu juga ada suatu proses gitu. Mereka masuk dulu ke karantina, dari karantina mereka masuk ke sosialisasi, layak atau tidak. Nanti ada kandang pre-release, baru setelah itu dirilis. Di kandang isolasi kan yang paling utama akan lihat yang pertama itu perilaku dia karena masuk ke wilayah baru atau habitat aslinya. Terus kita latih untuk pola makan, kita kasih ikan yang mati. Terus di situ juga akan kita pantau setiap hari perkembangannya bagaimana. Nah, setelah memang dia udah bisa adaptasi dengan lingkungan yang baru, baru kita akan cari kelompok. Kalau untuk jenis elang bondol kita akan kelompok-kelompokin, kita akan pisah-pisahin. Nah, kalau yang memang layak untuk dilepas liarkan akan masuk ke kandang berikutnya. Di kandang sosialisasi, nah di situ akan kita lihat lagi, akan kita observasi lagi. Tahapan observasi yang paling awal itu di kandang sosialisasi itu. Di kandang sosialisasi itu kita akan cari kandidat yang layak untuk masuk ke kandang pra-rilis. Terus apa ini dia? Dia nggak pernah berat ya. Kamu makannya sedikit sih. Ratus. 6. Satu lagi siapa namanya? Sabar, Lipi bagus. Jogja. Erik. Erik. Kalau untuk makanan elang yang ada di sini kita
akan jaring ikan. Ya, proses untuk kita cari ikan biasanya kita akan membuat jaring tersebut. Jaring tersebut kan memang udah beli dari yang udah jadi, cuman belum ada seperti pelampung, pemberat dan sebagainya. Kita harus rangkai lagi. Nah, setelah jadi baru kita akan gunakan untuk cari ikan yang nantinya akan diberikan ke elang di sini. Kalau untuk pemberian pakan dan pembersihan kandang kita memang lakukan di malam hari. Tujuan kita biar kita kurangi interaksi dengan satwa tersebut. Nah, tujuan kita kurangi interaksi itu ya salah satunya untuk mengembalikan insting liar itu. Kalau dari hasil sitaan kadang-kadang yang sering kita dapat itu elang tersebut udah dikasih makan bukan makanan asli elang tersebut, seperti kadang-kadang malah dikasih makanan manusia. Jadi di kandang isolasi tersebut kita latih dengan makanan asli dari elang tersebut. Jadi kita latih dengan ikan yang tadinya di sana mungkin dikasih makan entah daging atau dan sebagainya. Di sini kita latih dengan ikan yang mati untuk awal-awal. Kalau untuk observasi, cara observasinya kita sembunyi biar elang tersebut nggak tahu kalau kita lagi awasi. Jadi benar-benar elang tersebut secara natural atau secara alami akan melakukan hal-hal yang memang ada di insting liarnya mereka. Kita akan catat semua yang dilakukan oleh elang tersebut, seperti terbang, terus dia adaptasi dengan lingkungan. Kita yang namanya rilis itu bukan dari kesiapan kita, tapi kesiapan dari satwanya. Apapun gitu, baik itu elang atau satwa liar lainnya. Jadi kita tidak bisa menentukan. Kadang-kadang setahun kita nggak ada rilis karena elang itu nggak siap. Gitu. Jadi bukan dari kesiapan dari kitanya. Kita sih maunya memang wah rilis semua gitu. Tapi kalau kita rilis akhirnya mati di alam percuma juga gitu kan. Lebih baik ya kita nunggu kesiapan dari elangnya gitu. Wah, kita monitoring terus kita pantau, oh ternyata si A kayaknya layak untuk dirilis nih, baru kita mempersiapkan untuk rilis. Tapi kalau belum ada yang siap ya kita tidak akan rilis. Untuk kandang yang kita bersihkan pada waktu siang hari itu elang-elang yang memang insting liarnya atau sifat liarnya belum pulih, dan elang tersebut memang kurang layak untuk dilepas liarkan. Jadi biasanya sekitar jam 7 atau jam 8 pagi kita bersihkan. Untuk proses pembersihan kandang yang kita lakukan, yang pertama biasanya kita akan buang sampah-sampah yang ada di atas kandang atau yang nyangkut di jaring-jaring. Nah, yang kedua kita akan bersihkan sisa-sisa bekas makanannya, dan mungkin takut ada duri-duri atau ada nantinya kalau ada sisa yang terlalu banyak akan malah menimbulkan penyakit. Kita akan bersihkan itu, dan kita akan ganti kolam airnya. Kita akan ganti dengan air baru. Dan yang terakhir biasanya yang kita lakukan itu kita lihat juga apakah elang yang kita bersihkan kandangnya merasa terganggu atau tidak.
Kejadian elang lepas ya memang ada beberapa kali kejadian yang kurang baik, karena kan di sini program rehabilitasi elang bondol dan elang laut ini kan memang di alam bebas di Pulau Kotok ini. Jadi masih banyak pohon-pohon yang tinggi dan ada kemarin ada kejadian ranting patah dari pohon dan jatuhnya pas di atas kandang, jarinya sobek dan elang tersebut bisa meloloskan diri dari kandang tersebut sebelum dia dilepas liarkan. Jadi elang tersebut kabur dari kandang karena elang tersebut belum layak dilepas liarkan, jadi kita berusaha untuk tangkap kembali. Kini mau ngambil. Saya mengimbau kepada masyarakat agar jangan sekali-sekali memelihara jenis elang. Apapun jenis elang, yang namanya jenis raptor itu dilindungi oleh undang-undang. Saat kita miara dan kita tidak punya izin, pasti ada konsekuensi hukum di situ. Mari kita sama-sama menjaga habitat asli Indonesia, karena kalau bukan kita siapa lagi?